Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Perkembangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan masa kanak-kanak awal. Perkembangan masa kanak-kanak awal secara kronologis. Masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak-anak memiliki sikap yang egosentris, di mana selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandangannya sendiri. Masa kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi. Masa kanak-kanak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Ciri-ciri masa kanak-kanak awal secara umum yaitu 1. Pertumbuhan fisik pada masa kanak-kanak awal. Rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm dan bertambah beratnya 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat anak harus mencapai kurang lebih 7 kali lebih berat pada waktu lahir. Selama 4-6 bulan pertama, masa kanak-kanak awal, 4 gigi geraham belakang sudah muncul. 2. Perkembangan motorik awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu. Ada 3 hal menurut Harlow, yaitu yang pertama, anak senang mengulang-ulang. Yang kedua, anak-anak bersifat pemberani. Dan yang ketiga, anak muda dan cepat belajar karena tubuhnya masih lentur dan keterampilannya masih sedikit. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan intelektual, yaitu pertama, kognitif. Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan benar terhadap suatu persoalan. Dalam tahap ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambar ataupun dengan kata-kata. Nah, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan profesional mulai dari 2-7 tahun. Di sini ada berbagai ciri-ciri berpikir pada tahap profesional adalah sebagai berikut. A. Anak mulai menguasai fungsi simbolis. B. Terjadi tingkah laku imitasi. C. Berpikir anak egosentris. D. Cara berpikir anak sentralis ataupun terpusat pada suatu dimensi. E. Berpikir diversibel atau tidak dapat dibalik. Yang terakhir, berpikir terarah statis. 2. Bahasa dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh semua manusia. Menurut Kurt Burrell, ada 3 teori bahasa, yakni yang pertama, Ungabe atau apel, yakni fungsi bahasa untuk menyatakan apa yang terjadi dalam si pembicara. Yang kedua, Auslosung atau Ausdruck, yakni fungsi untuk menimbulkan reaksi sosial. Dan yang ketiga, Darstellung, yakni fungsi untuk melukis suatu keadaan secara objektif, meletakkan atau mengerti hubungan antara satu dengan hubungan yang lain, dapat memformulasi ide-ide. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh imitasi. Jadi bila tidak ada yang ditiru atau diimitasi, maka tidak ada input perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa yang didasarkan pada imitasi dipengaruhi oleh teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura, yakni perkembangan bahasa membutuhkan stimulasi dari luar yang termasuk di sini adalah perkembangan model atau modeling. Nah, perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh teori Language Execution Device dari Chomsky, yakni dalam diri seseorang, anak ada suatu pembawaan untuk membuat sistematik sendiri mengenai bahasa, seakan merangkum dan menyusun bahasa itu dalam dirinya. Hal ini dapat menerangkan
Mengapa anak dapat mengeluarkan bahasa yang khas? D. Perkembangan sosial emosional. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. 1. Kegiatan bermain anak. Bermain adalah media atau sarana belajar yang luar biasa ampuhnya bagi anak-anak kecil. Permainan sosiodrama atau bermain pura-pura akan membantu daya imajinasi anak agar berkembang secara luar biasa. 2. Otonomi dan inisiatif yang berkembang. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. 3. Perasaan tentang diri atau self. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak-anak mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Anak-anak bila diminta untuk menggambarkan diri mereka sendiri, mereka akan cenderung menggunakan tanda-tanda fisik sebagai acuan. 4. Hubungan teman sebaya. Semakin populer seorang anak, pada umumnya anak semakin mampu menginterpretasi, memprediksi, dan merespon perilaku orang lain, begitu pula sebaliknya. Konflik sosial. Apabila seorang anak tidak dapat mengatasi konflik sosial secara verbal, maka ia akan beralih menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasinya. 6. Perilaku prososial. Perilaku prososial terlihat apabila anak menunjukkan empati atau altrusium, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Yang ketujuh, ketakutan anak. Pada masa ini, anak mampu mengembangkan berbagai emosi-emosi dan sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang dialaminya. Misalnya, saya takut. Yang ke-8, pemahaman gender. Pada usia kurang lebih 2 tahun, anak menggunakan istilah berkaitan dengan gender, seperti anak laki-laki dan anak perempuan, ayah, ibu, dan cenderung menunjukkan kesenangannya pada mainan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Perkembangan moral. Dengan mengambil sudut pandang orang lain, akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang diharapkan dalam situasi sosial. Dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Ketika anak berinteraksi, mereka akan berhubungan dengan konsep tentang keadilan, kejujuran, dan kebijakan. Itulah materi yang boleh kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.